Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Al-Kamil Family. Penasaran kan kali ini kita mau kemana? Ikutin terus ya. Ini kita mau siap-siap berangkat dari stasiun Ciamis. Waktu menunjukkan jam 23.30, 8 menit lagi keretanya datang. Dan kali ini aku berangkat dari stasiun Ciamis karena tadi mau beli tiket yang dari stasiun Banjar udah kehabisan. Nah, mau kemana? Ternyata kita mau ke Surabaya. Ikutin terus ya perjalanan kita teman-teman. Buat teman-teman yang tanya syarat perjalanan kereta api itu apa aja, yang pertama tentu aja tiketnya ya. Aku beli tiketnya di aplikasi PT KAI karena ternyata lebih murah daripada Traveloka. Terus surat keterangan swab antigen, dan tentu saja harus sudah divaksin ya teman-teman. Nah, sekarang aku lagi nungguin keretanya datang. Kurang lebih 8 menit lagi keretanya datang. Keadaan di stasiun Ciamis sendiri karena ini bukan weekend jadi sepi, penumpangnya cuma ada aku, suami sama bapak-bapak yang lagi nunggu juga, 3 orang. Nggak tahu bapak-bapak itu mau kemana. Nah, udah ada tuh lampunya teman-teman, lampu keretanya. Alhamdulillah udah datang, dan ini aku tarif dari stasiun Ciamis ke Surabaya Gubeng itu di stasiun Gubeng ya, Surabayanya 320.000 per orang. Kalau tadi aku cek dari Banjar harganya 290.000 per orang, jadi murah yang dari Banjar ya. Dan ini aku ambil tiket kereta yang ekonomi. Kita ini lagi nyari gerbong premium 1. Walaupun kita ambil yang ekonomi, sekarang fasilitasnya hampir sama sih ya, jadi nggak dibeda-bedain gitu, sampainya juga sama. Cuma memang dari kursinya aja yang berbeda. Dan jujur aku salut banget sama PT KAI sekarang, udah banyak perbaikan dari yang dulu-dulu. Kalau di ekonomi itu kebagian tempat duduk itu merupakan suatu hal yang udah excited banget ya gitu, karena jarang yang kebagian. Nah, kalau sekarang kalau kita punya tiket pasti kebagian tempat duduk, terus udah dilengkapi AC juga. Dan juga nggak lupa karena lagi pandemi, PT KAI nya memberikan kita masker dan juga tisu sterilisasi. Alhamdulillah keretanya sudah sampai di stasiun Gubeng. Ini pas banget jam 8.45. Nah, ini juga salah satu aku suka kereta. Kenapa? Karena memang benar-benar tepat waktu. Ini di jalur kanan itu adalah stasiun Gubeng baru ya. Nah, yang sebelah kiri katanya stasiun Gubeng lama. Jadi cuma kiri kanan gitu. Tuh, Surabaya Gubeng. Nah, teman-teman penasaran kan kali ini kenapa aku ke Surabaya? Kebetulan aku mau tur ke Kawah Ijen di Banyuwangi, dan gak ada kereta yang sampai Banyuwangi. Jadi akhirnya kita turun dulu di Surabaya untuk nanti dijemput sama travelnya ke sini. Perjalanan 9 jam dari Ciamis ke Surabaya cukup melelahkan, dan sekarang kita makan dulu, sarapan dulu di sini, masih di stasiun. Berhubung nanti aku dijemput sama travelnya jam 4 sore dan mau check in juga belum bisa karena ini masih menunjukkan jam 9 pagi. Akhirnya kita mau jalan-jalan dulu di Surabaya.
Ini aku lagi pesen gokar mau menuju Pakuwon Mall, karena setelah aku tanya-tanya di Surabaya ini ternyata lebih banyak mall besarnya ya, untuk jalan-jalan lebih banyak mall. Dari beberapa tempat yang aku kunjungi, order Grab di Surabaya ini unik banget. Jadi kita pas order itu nggak nunggu mobilnya, tapi kita nyamperin kayak apa ya, tempat kumpul, titik kumpul Grab sama Gojek. Nah, setelah ketemu titik kumpul Gojek atau Grabnya, baru kita liatin kode yang ada di HP kita. Si kode itu nanti dimasukin ke kode HP Grab sama Gojeknya. Alhamdulillah udah sampai. Ini di salah satu mall terbesar di Surabaya, namanya Pakuwon Mall. Tadi aku kesini cuma 30 menit dari stasiun, dan ongkos Grabnya itu 52.000, berarti lumayan jauh juga ya. Karena tadi pas tanya tuh di stasiun di Surabaya ini memang terkenalnya sama mall-mallnya. Jadi aku nyobain kesini dan memang ini besar banget. Selain itu sepi pengunjung karena terlalu luas juga ya, jadi pengunjungnya nggak berdesak-desakan. Ini aku kesini cuma jalan-jalan aja dan nyari sarung tangan, karena tadi dari rumah ketinggalan sarung tangan. Untuk naik ke gunung biasanya kita perlu sarung tangan, kupluk, dan jaket. Nah ini ya teman-teman, Mall Pakuwon Mall. Ini sekarang aku lagi perjalanan dari Pakuwon Mall menuju ke The Carol Hotel, dan kebetulan tadi aku pas pesen gokar yang nyupirinnya ibu-ibu usianya kurang lebih udah paruh baya gitu ya, jadi udah sepuh, tapi semangatnya untuk kerja luar biasa. Kita perlu contoh banget semangatnya. Nah terus beliau ini adalah orang Yogyakarta yang kerja di Surabaya ngegokar. Masya Allah. Kita sudah sampai nih teman-teman di Hotel The Carol Surabaya. Hotel ini unik banget menurut aku, karena pas datang sama sekali kita nggak ada resepsionis. Jadi tulisannya itu resepsionisnya itu ada di lantai 5. Jadi pas kita masuk ke pintunya sama sekali nggak ada yang nyambut, dan kita harus naik lift sendiri ke atas. Hotel The Carol sendiri di Surabaya ini dekat dengan stasiun Pasar Turi, karena nanti aku penjemputannya di dekat stasiun Pasar Turi. Jadi cari-cari hotelnya yang deket-deket sini. Nah untuk harga hotel ini sendiri harganya 175.000 per malam. Jadi aku ambil 2 malam di sini. Kenapa? Karena buat titipin koper, kan nanti jam 4 sore aku berangkat dan mendaki ke puncak ke Kawah Ijen, otomatis si koper aku simpan di sini dan itu sampai besoknya lagi gitu. Jadi aku check in di sini untuk 2 malam. Nah ini udah sampai di lantai 5 di resepsionisnya. Kita lihat fasilitasnya apa aja, dan pas datang ke sini hotelnya ini bener-bener bersih, wangi, dan luas banget. Untuk trip ke Kawah Ijen kali ini aku buat 2 part atau 2 bagian. Kenapa? Karena ini kan ada transit dulu ya di Surabaya. Jadi kalau misalnya langsung kita buat full, videonya bisa panjang banget. Akhirnya aku buat 2 part supaya kalian lebih nyaman untuk menontonnya. Nah ini kamarnya untuk hotel seharga 175.000 itu luas, udah ada AC-nya, terus fasilitas air panas juga, water heater, udah dikasih handuk sama sabun sama pasta gigi juga.
pokoknya nyaman banget. Ini sekarang aku lagi ada di meeting pointnya di stasiun Pasar Turi, lagi nunggu mobil mobil ke-1. Kebetulan semuanya dari 3 mobil ini 60 peserta, jadi meeting pointnya kan beda-beda, ada yang di Malang, Bungur Asih. Nah ini kita udah pada ngumpul di meeting point Surabaya atau Pasar Turi, nunggu yang dari Malang. Nah buat teman-teman pasti ada yang tanya kan meeting point itu apa. Jadi meeting point atau MEPO itu kayak titik kumpul gitu, berhubung kita kan pesertanya banyak, 60 peserta, 3 driver, 3 fotografer, 3 tour leader, jadi tentu aja harus ada titik kumpulnya. Waktu menunjukkan pukul 17.30, jam setengah 6 sore, dan ini kita lagi nyimpen tas masing-masing. Bersyukur banget aku gak bawa koper, karena kalau bawa koper ini kayaknya gak muat, karena tas teman-teman juga banyak. Nah sekarang kita naik yuk, kursinya karena udah ditentuin. Jadi meeting pointnya itu macam-macam, ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, terus ada yang di Bungur Asih kalau nggak salah, pokoknya banyak. Dan aku ambilnya yang di Surabaya karena kenapa? Karena biar nggak terlalu jauh. Kalau dari Malang itu kan ke Surabaya jauh lagi. Nah dari sini, dari Surabaya, kebetulan titik kumpulnya di Pasar Turi, berangkat lagi kita ke Probolinggo ya, kalau nggak salah itu sekitar 5-6 jam di perjalanan. Dan itu tuh kehitung cepet karena kita kan langsung tol. Nah di Probolinggo baru kita istirahat, dan di Probolinggo itu sampai jam 10 malam. Selama di perjalanan alhamdulillah nggak merasa sepi, karena memang banyak kenalan dengan teman-teman yang lain dari daerah yang lain se-Indonesia, karena aku ikutnya open trip. Jadi nggak cuma aku aja, ada teman-teman lain yang dari Jakarta, ada Mbak Wiwin dari Sidoarjo. Jadi banyak teman alhamdulillah. Nah ini kita dibagi air mineral per orang 1. Terus di mobil juga kita udah disiapin makanan. Kalau misalnya nanti udah sampai di tempat istirahat yang pertama, kita bisa langsung makan. Jadi udah didata di mobil kita mau pesan apa-apa aja. Alhamdulillah sampai juga ini di tempat istirahat kita yang pertama di Probolinggo setelah melewati perjalanan panjang. Dan ini makanannya karena tadi udah pesen, jadi udah siap. Kita tinggal ambil masing-masing sesuai yang udah kita pesen. Tapi memang minusnya kalau kita pesen di perjalanan, pas sampai sini makanannya udah pada dingin ya. Jadi kalau untuk aku kan ini istirahatnya di Pantai Bohai, jadi semacam pantai tapi nggak terlalu, bukan pantai yang ombaknya gede, jadi dermaga gitu, enak banget buat istirahat. Nah ini aku pesennya seafood, tapi pas sampai sini udah pada dingin karena memang mungkin udah disiapin dari tadi ya. Tadi aku di sini pesennya nasi, terus kelapa muda, udang, cumi. Tapi pas sampai sini ternyata udang aku salah. Jadi di sini dipasakin dulu. Jadi aku nunggu lama. Berhubung suami tadi pesennya cumi dan udah dingin, ini akhirnya pesen lagi mie rebus karena pengennya hangat-hangat. Nah ini keadaan di sekitar Pantai Bohai. Sekarang aku mau sholat dulu karena masih ada waktu sampai jam 11 di sini. Untuk vlog aku di part 1 ini aku cukupkan sampai di tempat ini ya, di peristirahat yang pertama di Probolinggo. See you di video aku di part 2 untuk pendakian Kawah Ijen. Wassalamualaikum.